很高兴认识你，受到万众瞩目的感觉如何？大明星竟然是九剑尊者主持比赛，也远远不及呼延博老师麾下的不朽级步操惊不窒息的感觉。以尊者为名号，界的第1名。试炼开始。1万头。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swalestar episode ke-137. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Mimin sarankan untuk subscribe terlebih dahulu agar nantinya jika Mimin upload video Swalestar, video itu akan langsung muncul di notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan untuk menonton cerita terbarunya. Dan pada cerita sebelumnya, Lo Feng kemarin melakukan pelatihan melawan Washku yang merupakan bawahan dari Huyanbo, yang untuk mempersiapkan dirinya Lo Feng untuk menghadapi para peserta lainnya yang berada di pertarungan reinkarnasi, yaitu babak eliminasi bagi orang yang kalah pada kompetisi jenius. Yang dalam pertarungan itu Lo Feng berhasil memenangkan banyak pertarungan sampai juga mengalahkan Nabini, yang sampai membuat Lo Feng pun lolos kembali masuk ke kompetisi para jenius utama. Dan kemarin karena Lo Feng merupakan peserta terakhir yang berasal dari Gunung Naga Hitam, membuat Lo Feng pun memenangkan Galaksi Bima Sakti dan juga planet Bumi dengan Hargrave yang secara langsung memberikan hadiah itu kepada Lo Feng, membuat Bumi pun sekarang berada di kondisi yang sangat aman dan tidak ada lagi orang yang berani untuk memperebutnya. Tetapi hal itu juga menjadi kabar sedih bagi Lo Feng karena Hong akan berpisah dengan mereka untuk mengikuti pelatihan dari Master Luo, dan kemarin pun mereka berpisah dengan Hong dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut di dalam dari dunia inti monster tanduk emas, yang di sana terlihat adanya Lo Feng yang sekarang ia sedang melihat telur emas yang di dalam sana merupakan tubuh barunya Lo Feng yang akan segera menetas. Yang sebelumnya Lo Feng telah menaruh skin demon di dalam telur itu untuk meningkatkan tubuh barunya Lo Feng. Dan tidak lama kemudian telur itu pun pada akhirnya telah menetas, membuat Lo Feng pun tidak sabaran untuk melihatnya. Yang setelah telur itu menetas terlihat bahwasannya di dalam telur itu adanya sebuah inti kehidupan, yaitu inti dari skin demon yang sebelumnya telah Lo Feng beli dari pelelangan sekarang telah terbentuk. Yang lalu pun skin demon itu berubah bentuknya menjadi seperti Lo Feng tetapi dengan wujudnya yang lebih gelap. Lo Feng pun sangat puas melihat kemiripan dari makhluk ini, dan tidak lama kemudian skin demon berubah bentuk lagi menjadi Rojun. Yang lalu juga monster tanduk emas muncul di belakang Lo Feng, dan juga skin demon merubah bentuknya bahkan seperti monster tanduk emas yang memiliki ukuran sangat besar, membuat Lo Feng pun semakin puas dengan pencapaian dari skin demon. Dan juga hal ini akan membantu Lo Feng untuk bisa menandingi kekuatannya melawan Rojun sebelumnya yang memiliki kekuatan tubuh ganda, yang tidak hanya bisa merubah bentuknya seperti Lo Feng tetapi ia juga mampu memperganda tubuhnya. 记忆中龙君分出幻身的情景，力量在密文加持下，我将密文蕴含着空间本源法则的力量。提笔。 Yang kemudian pun Lo Feng ingin mengetes kekuatan dari tubuh skin demon baru ini, yaitu dengan Lo Feng melanjutkan pertarungannya melawan si Washku. Yang dalam pertarungan tersebut Lo Feng masih belum menggunakan skin demon, tetapi ia sekarang sedang bertarung melawan Washku menggunakan teknik bayangannya. Yang dalam pertarungan tersebut juga diawasi oleh Babata yang juga mengawasi perkembangan kekuatan Lo Feng dalam berhadapan melawan Washku. Yang dalam pertarungan tersebut Lo Feng menggunakan bayangannya dengan memiliki senjata mereka masing-masing dari senjata Heaven Forbidden Shuttle dan juga harta Yansen. Dan karena kedua senjata ini merupakan senjata mental yang dapat digandakan, maka di sini setiap bayangan Lo Feng memiliki senjata mereka masing-masing. Yang dalam pertarungan tersebut tadi sangka Washku tetap mampu menghadapi Lo Feng walaupun Lo Feng memiliki jumlah yang banyak. Washku pun menghina Babata dengan menyampaikan bahwasanya muridmu ini tidak berkembang dalam kekuatan. 准备定位护法哦。
Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Lo Feng pun langsung menggunakan tubuh barunya, yaitu skin demon sebelumnya, yang seketika membuat tubuhnya Lo Feng pun memiliki armor hitam yang dilapisi oleh skin demon. Yang dalam pertarungan tersebut pergerakan Lo Feng seketika menjadi sangat cepat, dan di sini Wasku telah menyadari perkembangan pesat dari kekuatan Lo Feng setelah menggunakan skin demon. Tetapi Wasku mengatakan bahwasanya kekuatanmu masih belum cukup untuk bisa menandingiku, yang walaupun sekarang telah dilapisi oleh skin demon, Wasku tetap mampu memiliki pergerakan yang lebih cepat yang dapat mengejar Lo Feng dan juga menghajar Lo Feng secara bertubi-tubi. Lo Feng pun tidak berhenti sampai di sana, yang di sana Lo Feng berubah wujud menjadi monster tanduk emas, dan tidak hanya itu, skin demonnya juga semuanya berubah jadi monster tanduk emas. Yang hal ini pun membuat pemandangan sangat menakjubkan karena tidak hanya satu monster tanduk emas yang keluar, tetapi Lo Feng mengeluarkan 9 monster tanduk emas. Gokil banget cuy, satu monster tanduk emas aja udah sangat merepotkan, ini 9. Sedangkan di tempatnya Nolashan sekarang sedang migrain karena memikirkan Lo Feng yang telah mendapatkan galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat sampai 21.000 planet. Dan tidak hanya itu, kepemilikan galaksi Bima Saktinya Lo Feng telah dicatat oleh banyak kekaisaran lainnya, yang di sini membuat Nolashan benar-benar tidak bisa untuk melanjutkan perjuangannya mendapatkan planet bumi. Dan di sini pun AI-nya Nolashan memeriksa sebuah data cerdas mengenai resiko-resiko yang mungkin akan menimpa mereka akibat kerugian ini. Yang dari hasil data tersebut, di sini AI itu merasakan bahwasanya mereka tidak memiliki cara untuk bisa mengembalikan keadaan, dan satu cara yang paling baik bagi mereka untuk bisa selamat adalah dengan pergi meninggalkan kekaisaran Gunung Naga Hitam. Tetapi Nolashan tidak merespon Atuka dengan sekarang ia terbaring lemah dan seperti orang gila yang tidak memiliki semangat hidup lagi. Sedangkan di tempatnya Hargrave sekarang, Hargrave merasakan semenjak Lo Feng telah menjadi penguasa baru dari galaksi Bima Sakti, banyaknya sekarang tata alam semesta yang mulai berubah karena mereka tertarik untuk bekerja sama dengan Lo Feng. Berpindah tempat ke Lo Feng sekarang yang masih melanjutkan pelatihannya. Sekarang Lo Feng pun akhirnya telah selesai, yang di sini banyak perkembangan di Lo Feng, yaitu monster tanduk emas sekarang telah berada di ranah universe tingkatan 9. Gokil, satu ranah lagi telah mencapai domain master. Untuk Rota Ravenclaw telah berada di ranah dari universe tingkatan ke-6. Tetapi untuk tubuh manusianya Lo Feng bisa dibilang berkembang paling sedikit karena masih berada di ranah bintang tingkatan ke-9. Tetapi sebenarnya juga bisa dibilang sedikit lagi karena satu ranah lagi berada di ranah universe. Singkat cerita, kompetisi Genius utama pun akhirnya telah dimulai kembali, dengan di sini Lo Feng akan memasuki dunia virtual. Dan juga di sini Lo Feng merasa begitu puas karena di sini mereka semua memiliki jalan mereka masing-masing, termasuk Hong yang telah pergi berkultivasi dengan caranya sendiri, yaitu dengan pergi bersama dengan Master Luo. Singkat cerita, Lo Feng pun telah berpindah ke dalam dari dunia virtual alam semesta. Dengan di sini Lo Feng akan berkumpul bersama dengan para jenius lainnya untuk melakukan rapat sebelum kompetisi berlanjut. Dengan di sana Lo Feng melihat banyak orang yang juga telah berdatangan untuk mengikuti rapat ini. Yang mengikuti rapat ini totalnya sampai 1008 peserta. Dan di sana juga Lo Feng bertemu dengan Roda Angin kembali, yang di sini ia masih melanjutkan kompetisinya. Dan tidak hanya itu, Lo Feng juga bertemu dengan Rojun kembali, yang di sini Lo Feng bersama Roda Angin dan juga Rojun, mereka bertiga berjalan bersama memasuki tempat perkumpulan. Pemandangannya sungguh sangat unik. Dulunya mereka saling bertarung, kini mereka jadi teman. Dan tidak lama kemudian bintang utama pada kompetisi Genius ini pun telah muncul, yang dimana ia merupakan Bolan, sang dewa kematian yang dianggap sebagai peserta paling kuat. Lo Feng juga telah mengetahui bahwasannya Bolan merupakan peserta yang paling kuat pada kompetisi ini, yang di sana juga Lo Feng melihat adanya seorang gadis di samping Bolan, yang di sana Lo Feng tidak mengetahui siapa gadis itu. Dan Rojun memberitahu kepada Lo Feng bahwasannya itu bernama Uka, yang ia berasal dari keluarga kekaisaran Mangka, dan ia merupakan
orang yang ramah walaupun berasal dari kekaisaran. Tetapi di sana juga Rongjun memberitahu bahwasanya adanya peserta lainnya yang menakutkan dengan nama Phantom Galaxy, yang katanya hanya dengan melirik lawannya saja Phantom Galaxy dapat mengalahkan lawannya dengan sekali tatap. Hal itu pun membuat Lo Feng sangat penasaran dengan kekuatan dari si Phantom ini. Dan di sana juga adanya peserta perempuan yang menarik perhatian banyak orang karena memiliki penampilannya cantik bernama AI-chan. Sedangkan adanya juga peserta yang memakai zirah hitam dengan penampilannya yang sangat cool dan juga seperti memiliki sikap sombong. Dan tidak lama kemudian pun adanya seorang penetua yang datang ke tempat mereka dengan ia memiliki julukan sebagai penguasa 9 pedang. Yang setibanya di sana, ia langsung mengeluarkan tekanan begitu dahsyat membuat Lo Feng pun sangat kaget karena kekuatannya di luar Nurul. Yang di sini pun mereka sadar bahwasannya penguasa ini telah berada di ranah dari abadi, yang dimana ranah ini sama seperti dengan Tuan Huyanbo, master utamanya Lo Feng. Kekuatan tekanannya membuat semua peserta di sana tidak bisa bergerak dan mereka semua merasakan ketakutan. Dan setelah memamerkan kekuatannya, sang Master 9 Pedang pun menghentikan tekanannya. Dan roda angin memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya si Master 9 Pedang ini merupakan penguasa kosmik dengan ia memiliki ranah tingkatan abadi ke atas. Mendengar hal itu pun membuat Lo Feng sangat kaget karena ini pertama kalinya ia bertemu dengan seorang Master ranah abadi. Yang setelah itu penetua 9 Pedang memberitahu kepada mereka semua mengenai aturan kompetisi, yang dimana pada kompetisi ini mereka tidak akan melawan peserta lain, melainkan mereka akan memburu monster di dunia yang telah dipersiapkan oleh pihak dari pengurus. Dengan setiap kali mereka dapat membasmi monster, maka mereka akan mendapatkan poin, dan bagi para peserta yang mendapatkan poin yang banyak melebihi peserta lainnya sampai adanya 1000 peserta teratas, maka mereka akan lulus pada ujian ini dan menjadi anggota resmi dari virtual alam semesta. Lo Feng yang mendengar itu pun sangat kaget karena tak disangka sistem eliminasi pada babak ini sangatlah dahsyat, karena dari 1 juta peserta hanya ada 1000 orang yang akan lolos. Yang lalu kompetisi pun dimulai dengan di sini mereka disuruh untuk memasuki tempat kompetisi. Lo Feng pun dengan segera memasuki tempat kompetisi itu dengan dirinya sekarang berada di sebuah dunia pertempuran, yaitu dengan sekarang Lo Feng diberikan misi untuk memburu para monster behemoth sampai 10.000 biji. Ekor. Lo Feng yang melihat 10.000 monster behemoth ini seketika teringat dengan kenangan masa lalunya waktu ia masih berada di camp pelatihannya Hong. Karena waktu itu berada di camp pelatihan, Lo Feng juga memburu para monster behemoth seperti ini. Kemudian pun Lo Feng langsung menghadapi para monster behemoth tersebut, yang dalam pertarungan itu Lo Feng mampu menghabisi mereka semua dengan begitu mudah dengan harta yang senya dan juga Heaven Forbidden Shuttle. Sedangkan peserta lainnya seperti Phantom, AI-chan dan juga banyak peserta lainnya, mereka juga dengan mudah dapat melewati pertarungan ini. Tetapi adanya teman Lo Feng yang gagal pada kompetisi ini, yaitu si roda angin. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang bertarung melawan para serangga, yang dimana serangga ini bukanlah serangga biasa, melainkan merupakan serangga mental yang memiliki kekuatan mental, membuat Lo Feng pun mengalami sedikit kesulitan menghadapi mereka karena serangga ini yang menyerang mentalnya Lo Feng. Dan Babata juga menyampaikan kepada Lo Feng bahwasanya di dalam data Tuka, Babata telah menemukan beberapa data mengenai para monster serangga itu. Sedangkan di tempat dari pengawas penetua, di sini mereka merasakan adanya fenomena aneh dalam ujian itu karena adanya lonjakan kekuatan misterius. Yang setelah itu juga kita diperlihatkan adanya seorang gadis yang tampak keluar dari dalam telur. Yang setelah itu kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang tiba-tiba saja mendapatkan panggilan seseorang yang menyebut namanya. Dan lanjut pertarungan Lo Feng melawan para serangga dengan adanya serangga raksasa yang muncul menyerang Lo Feng. Jadi besok kompetisi utamanya Lo Feng akan bertarung melawan para serangga ini yang kemungkinan memiliki hubungan dengan perempuan sebelumnya. Dan pada cerita kali ini kita diperlihatkan dengan perkembangan kekuatan dari Lo Feng yang telah meningkat dengan pesat karena sebelumnya yang telah membangkitkan tubuh keduanya dan juga menguatkan tubuh manusia serta persenjataan Lo Feng, membuat Lo Feng benar-benar akan siap untuk mengikuti kompetisi utama. Dan juga kita diperkenalkan
diperkenalkan dengan berbagai jenius baru yang telah bermunculan. Dan dari semua orang yang telah diperkenalkan, kelihatan banget bahwasannya Bolan yang paling terkuat di antara mereka semua. Dan bahkan sampai memiliki julukan sebagai Dewa Kematian. Dan memang kekuatannya sendiri nggak kaleng-kaleng padahal ia masih berada di ranah bintang. Dan walaupun Lo Fong sekarang berada di bawahnya Bolan, tetapi percayalah itu hanya sementara aja. Karena nanti setelah Lo Fong menuju ke tempat baru yang kalau nggak salah disebut dengan Lautan Darah, itu peningkatan kekuatan Lo Fong jauh lebih besar daripada Bolan. Bahkan Bolan akan benar-benar tertinggal jauh oleh Lo Fong cuy. Yang ini semua berkat dari kekuatan monster tanduk emas. Mimin jadi ngebayangin gitu, kalau monster tanduk emas nggak datang ke bumi, nggak ngancurin bumi, itu kayaknya Lo Fong nggak bakal sejauh inilah perkembangannya. Mungkin juga bumi telah jadi hak miliknya Nolashan lagi. Iya, benar-benar beruntung banget Lo Fong mendapatkan tubuh dari tanduk emas ini. Dan satu lagi, entah mengapa Mimin melihat si penetua yang berpakaian hijau ini kayak pernah ngelihat karakter lain di serial Donghua lain, tetapi Mimin lupa Donghua mana, antara Changshou, Solen, ataupun apa ya. Intinya di studio Sparkling juga lah kayak Solar ini. Cuman Mimin lupa banget karakter apa gitu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!